Karena hidup dan mati ini kita tidak selamanya kita pertahankan. Yang pegang terus kendali surga dan bumi, segala kuasa di surga dan di bumi hanyalah Bapa kita di surga. Amin. Siap. Jadi aku juga di malam ini saya sudah menghadirkan biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam hidupku. Dan karena kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Dan memelihara Anda dengan caranya Tuhan sendiri. Kalau kita terus hidup di dalam kuasa dan rencananya Tuhan, apapun juga yang kita kerjakan semua akan berhasil. Amin. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang mengecewakan. Semuanya memuaskan dan membawa berkat yang besar. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Bagi yang mengasihi Dia adalah pribadi Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini atau di bawah kolong surga ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman-Nya hidup dan berkuasa. Firman-Nya ya dan amin. Jadi Tuhan memelihara kita dengan kuasa yang tidak terbatas. Amin. Jadi kita ini harus bersemangat, aku juga di dalam keadaan dunia yang terpuruk atau yang hancur atau mungkin semakin jahat ini. Mungkin dibuat oleh manusia yang tidak tahu hidup mengandalkan Tuhan di dalam dunia ini. Tetapi kalau memang ini adanya coronavirus atau COVID-19 yang terjadi di negara RRC, Republik Rakyat Cina, di sana negara yang terpadat di seluruh dunia, itu harus terjadi dan itu benar. Karena adanya ini di tahun era globalisasi, di akhir zaman ini menjelang kedatangan anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus, kita harus disaring. Adakah kita iman betul atau tidak? Ya, betul. Adakah iman di bumi ini? Kalau Tuhan datang, apakah ada iman di bumi ini atau tidak? Tapi kalau kita yakin percaya, semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Kan berbahagialah orang, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan terkutuklah yang mengandalkan manusia atau dunia ini dan segala keberadaan dunia ini. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, kita diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu itu. Pasti kita semuanya apa yang kita kerjakan ini pasti berhasil. Pasti membawa berkat yang besar dan melimpah. Ada haleluya. Amin. Haleluya, terpuji Tuhan. Kalau bahasa sabunya itu artinya, bahasa sabunya wajadeo. Itu wajadeo artinya haleluya bahasa Ibrani itu Yunani. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia-nya puji Tuhan. Glory haleluya artinya meningkat lagi, lebih tingkat lagi sampai ke surga. Artinya hidup yang bergloria. Puji, glory haleluya artinya terpujilah Tuhan Yesus Kristus atau terpujilah Bapa di surga. Amin. Jadi Indonesia ini dalam penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan hujan berkat yang kita hidup dalam firman Tuhan. Kita hidup dikendalikan oleh Tuhan dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Kita dipimpin oleh Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan langkah hidup kita, jalan hidup kita, kerjaku di mana jauh dekat, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam halaman Tuhan, di dalam seperti hidup dalam kerajaan surga, apa yang susah, tidak ada yang kurang. Yang menjadi problem, masalah adalah yang menjadi masalah adalah yang ada halangan rintangan yang memberikan tunda-tunda atau waktu yang Tuhan beri manusia saja yang tunda-tunda waktu. Tapi Tuhan tidak pernah tunda-tunda memberkati kita dan umatnya yang sungguh hidup dalam kuasa kelimpahan itu yang dikerjakan di dalam kerajaan surga untuk turun atas kerajaan bumi ini, dunia ini. Ada glory haleluya. Ada. Amin bilang. Amin. Ada haleluya. Amin. Puji Tuhan bilang.
Saya doakan itu, saya lakukan pelayanan ini sebagai saya hamba Tuhan, Pendeta Hendrik Putra Anugerah. Putra Anugerah Ministry, artinya bahasa Inggrisnya ministry, artinya pelayanan. Hendrik Putra Anugerah Ministry untuk off Sumba Timur atau Waingapu, supaya Sumba Timur ini sungguh-sungguh daerahnya pecinta Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup bersemangat lagi. Kita giat cari Tuhan, sibuk cari Tuhan lagi di Pulau Sumba ini. Jangan sibuk cari masalah, sibuk sikut sana sikut sini. Cari gara-gara, cari menyakiti, mengecewakan sesamanya. Atau berbuat kejahatan, kerja mencuri, perampokan, pembunuhan atau penyamun, atau kita menyakitkan sesama kita, atau kita menggerogoti orang tua kita di rumah, atau om kita, mama yang melahirkan kita di salam semenjak dalam rahim kita dari kecil sampai 9 orang tua berdosa juga. Kalau kita melawan sama Tuhan, sama kita merobek surga, itu rahimnya itu. Kalau melawan orang tua Tidak, kata orang tua itu ada Allah nomor 2 di dalam dunia. Amin. Kalau kita hidup bersama sopan santun, menghargai hormati Tuhan, sama kita menghargai hormati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena bagiku hidup karena Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah Rasul Paulus, Rasul terbesar sepanjang zaman. Amin. Tidak ada yang melawan dengan Rasul Paulus. Zaman itu, zaman Tuhan Yesus Kristus bersama para malaikat yang gagah perkasa dan para nabi, rasul-rasulnya, dia berhidup bersama dengan mereka semua berjalan di atas bumi seperti kita juga. Saat itu Tuhan terangkatlah ke surga, sehingga Tuhan juga menempatkan di dalam surga yang mulia, di Taman Firdaus yang berlimpah susu dan madu adalah firman Tuhan, kehidupan yang tidak ada susahnya, kekurangan tidak ada, sakit penyakit tidak ada. Di sana yang ada harta kekayaannya yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah kurang, tidak pernah kurus, tidak pernah sakit, tidak ada pencurian, pembunuhan di sana. Bagi orang yang hidup sampai selamanya masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau hanya hidupnya hanya sekedar di dunia ini, kita kasihan, rugi kita, percuma kita hidup. Punya akal budi, Punya uang, punya tenaga, punya power, kekuatan, punya ingatan, punya pikiran yang sehat, punya hikmat marifat dari Tuhan. Tapi kita kalah dengan hewan, dengan ini penyu, dengan kerbau, dengan kambing, dengan ikan paus, ikan hiu, atau makhluk lain. Kalau kita hidup, kita harus menjadi makhluk yang mulia, adalah yang terus bekerja dan juga untuk memelihara dunia ini, bukan menghancurkan dunia, dan memelihara kita seluruh hewan-hewan atau binatang-binatang yang sudah Tuhan percayakan. Kita sungguh dihargai, kita diberikan hadiah oleh Tuhan, berikan mahkota kehidupan di surga. Amin. Karena surat Kristus tertulis nanti di sana. Ada juga tulisnya di buku kehidupan. Kalau kita hidup benar atau kita hidup jahat. Kalau hidup benar di mata Tuhan, kita pasti hidupnya diperhitungkan, kita dihargai, hormati oleh Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Allah atau Bapa di surga. Kalau kita hidup hanya sia-sia, hanya makan minum, tidur makan dunia, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah ingat Tuhan, tidak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan, atau duduk diam menghening di bawah kaki salib Tuhan, malah hidup kita ini celaka, berdosa, kita jahat. Amin. Kalau hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan, mengekspresikan dan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kita Tuhan senang, kita terima hidup kita, tubuh jiwa roh kita yang fana, yang dosa, menjadi dari manusia yang jasmani atau duniawi, menjadi tubuh yang rohani, tubuh yang batinia, untuk masuk dalam kerajaan surga. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Bapa di surga. Thank you God Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you Jesus. Wana hilumban. Terima kasih miri Yehu Kristo. Kalau di sini. Amin. Kalau di Jawa, matur nuwun sangat deh. Matur nuwun. Gusti Allah memberkati Gusti.
Gusti Yesus Kristus memberkahi, kalau bahasa Jawa. Tapi sungguh-sungguh kita hidup dalam era globalisasi ini, di tahun-tahun ini, di akhir zaman ini, harus kita semuanya sebetulnya harus peka mendengarkan suara Roh Tuhan berbicara lewat umat dan lewat hambanya. Kalau kita tidak mendengarkan, hanya malas-malas, bosan-bosan, tidak pernah hidup bergaul dengan Bapa di Tuhan Yesus. Dan yang orang-orang yang rohani atau pendeta kita di GPS atau di GBI, Gereja Betel Indonesia atau Gereja Betanius atau Gereja Baptis Indonesia, Gereja Jemaat Kristen Indonesia atau Gereja Utusan Pantekosta Indonesia di Jawa saat di Madiun, Gereja GBI Kerogala di Solo, daerahnya Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, di situ sebagai wali kota di Solo dulu, sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta. Amin. Setelah itu 4 bulan kemudian diprioritaskan dia diajukan menjadi pemimpin bangsa atau kepala negara atau presiden. Itulah kita berdoa, kita hasil doa kita kerja jerih payah kita bekerja keras dan sungguh-sungguh Tuhan menjawab doa kita seluruh masyarakat Indonesia sebagai kita rakyat. Amin. Dan juga dia pemenang dan juga naik 2 periode. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bersama Yusuf Kala dan juga wakil kedua, dan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Maruf Amin sarjana hukum di Indonesia, sarjana hukum di Jakarta, ibu kota negara atau ibu kota Senayan Jakarta, sarjana hukum di rumah. Itulah yang kita sudah banggakan, kita bersenang, bersukacita di dalam dunia Indonesia. Kita bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita di dalam kerjaan surga, bersukacita di bumi ini. Sekalipun kita dunia ini dilanda oleh COVID-19 atau coronavirus, tidak menjadi masalah. Tetapi itu pertandanya bahwa kita hidup untuk lebih kita giat lagi. Kita bekerja keras di dalam ladang Tuhan, sibuk cari Tuhan. Kita giat lagi berdoa, giat kami semangat lagi beribadah di dalam Tuhan. Di rumah ibadah kita masing-masing. Ya, amin. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Ya. Kamu kasih di situ. Iya, love you.